Wali kutub di zamannya yang mengerti ilmu huruf, mengerti ilmu titik. Berat nggak nih? Ngempul nggak banyak? Tapi seru ya? Seru. Ngomong gini, ruh kita girang. Ya, walaupun kepala kayak mau pecah. Kapan lagi ilmu ini kita buka ya? Harus mulai kita buka. Kok dibuka di zaman sekarang? Ya ini zamannya. Karena sekarang ilmu batil sudah mudah, tinggal buka YouTube, buka Google, keluar yang batil-batil. Masa kiai-kiai masih pelit buka ilmu huruf? Nggak boleh. Jika virus keluar, antivirusnya harus dikeluarin. Nah, ini mau tanya yang ahli komputer, kalau ada virus, cara buat virus pakai huruf kan? Pakai simbol kan? Pakai angka. Buat antivirus pakai apa? Sama. Pakai simbol, pakai huruf, pakai angka. Ala hazzinniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Kenapa diulang? Busyronya ada di dunia, ada di akhirat. Ternyata ilmu ma'rifatullah, walaupun orang sudah mati, dia masih nyari. Kalau nggak percaya, antum nanti tanya ke orang yang sudah mati. Mati dulu berarti kan? Matikan dirimu sebelum mati, baru bisa ngomong sama orang yang wafat. Baru bisa koneksi sama mereka. Mutu qabla an tamutu. Itu password itu. Cara masuk ke alam sana. Lah kita kan punya sisi itu. Cuma nggak dirawat aja. Fil hayatid dunya, maksudnya apa? Dia dapat asrar ma'rifatullah di dunia. Dan dapat musyahadah fil akhirah. Maka wali ini boleh dibagi 3. Wali musyahadah, wali yang langsung menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wali mukasyafah. Wali-wali beginilah yang sering tergelincir. Wali mukasyafah, wali yang levelnya pada kasyaf, melihat isi hati orang, mengetahui rahasia-rahasia tumbuhan, bisa menaklukkan makhluk-makhluk halus. Makhluk halus yang paling susah ditundukkan yang di rumah. Benar ya Habib? Jinnia. Habib aja ngaku, apalagi aneh kan. Paman gimana Paman? Sama? 11-12 lagi lah ya. Itu wali mukasyafah, wali kasyaf. Kasyaf terbagi 2. Ada kasyaf hakiki, ada kasyaf hissi. Ada kasyaf yang asli, ketemu malaikat-malaikat, ketemu arwah-arwah suci. Ada kasyaf yang palsu, hissi. Dia ketemu Syekh Abdul Qadir, tapi Kang Qadir yang mana nggak jelas. Katanya ngaku ketemu Abah Guru Ijai, tapi bukan beliau. Katanya ketemu saya Rozi, tapi itu belum tentu saya. Ketemu Habib belum tentu Habib. Ya, yang nggak bisa diserupai cuma Rasulullah SAW. Maka jangan bangga dulu dapat mimpi, kecuali mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ciri-ciri mimpi kita benar, kita ngeliat guru kita sama Rasul, udah itu benar, berarti dia tuh. Atau dia mengajarkan tentang Rasul, berarti beliau itu. Atau dia mengajarkan tentang Rabbul Rasulina, Tuhannya Rasul, itu dia benar. Kalau dia ngajak kawin di mimpi belum tentu benar. Ya, belum tentu benar, bisa jadi benar. Ente ngayal. Ente beneran ngayal ya. Ya lumayan lah hiburannya. Busyra itu artinya hiburan. Hiburannya wali mukasyafah atau musyahadah yang lebih tinggi. Ada yang dihibur dengan mukasyafah yang hakiki,
ada yang dihibur dengan mukasyafah hissi. Abah guru sekumpul Muhammad Zaini, nama kecilnya apa? Ahmad Kushairi, masih ingat? Bener zuriat beliau pasti ingat cerita ini, ya. Murid-murid beliau pasti tahu kisah ini. Di masa muda beliau bermimpi, jidnya Sayyidina Al-Hasan, jidnya juga Sayyidina Al-Husain. Jidnya beliau itu, nasab beliau kan ke sana. Sayyidina Al-Hasan lebih tepatnya. Sayyidina Al-Husain, ya Allah. Apa kata mereka berdua? Aku beri nama engkau dengan Zainal Abidin. Maka bergantilah namanya esok hari jadi Muhammad Zaini. Nah, itu nama nasab ruhani. Zainal Abidin itu ada salah satu pangkat-pangkat rohani. Kayak gini nyebutnya, Gubernur Kalsel, itu kan pangkatnya itu. Jabatannya kira-kira. Jadi dari kecil sudah disebut Zainal Abidin. Disifatkan Zainal Abidin menjadi satu kata, Zaini. Itu bagian dari busyra. Ya, itu bagian dari apa? Busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir aja ya. Atau lanjut? Beneran? Udah lapar kali. Tuh, bener sahih. Paman, itu ada yang kelaparan. Jadi biasanya orang lapar tuh ma'rifatnya tajam. Ma'rifat hidungnya. Jadi kalau ingin mengetahui wali, indikatornya bukan saja dari khauf dan hazan, amanu dan yattaqun, tapi yang paling permanen adalah busyra. Inilah yang membuat mereka nggak ada khauf, nggak ada rasa gundah, karena dihibur oleh Allah. Lahumul busyra, Allah memberi mereka hiburan, maka mereka nggak ada gundah. Itu maknanya. Ya. Jadi bahagianya wali itu al-farah billah. Bahagia karena Allah. Maka wali dapat rezeki yang dia lihat Allah yang nganterin. Kalau kita dapat rezeki, orang yang kita lihat itu yang kita hargai. Akhirnya kita terhijab oleh orang itu. Dalam ilmu hakikat, haram menerima suatu benda hadiah jika hanya memandang orang yang memberi, tapi lupa kepada hakikat yang menggerakkan si pemberi ini. Sang Maha Pemberi, Allah Al-Mu'ti. Jadi kalau dapat hadiah nih antum dari Paman Birin, jangan beliau dilihat, tapi sertakan Allah hakikatnya yang melihat, yang menggerakkan hati beliau untuk berbagi. Yang dibagikan punya Allah juga kok, ya kan? Benar nggak? Saya dititipin Allah nih barang, kata Allah bagi-bagi ya. Ketika saya bagi-bagi, saya merasa itu punya saya nggak? Kalau benar nih hal saya, bahwa saya merasa dititipkan, orang nanti muji, saya bilang apa? Ada dua keadaan orang yang dipuji. Ada zahid, ada arif. Ini ilmu hikam nih. Kalau zahid dia takut, bukan saya. Bukan saya ngasih, Allah yang ngasih. Itu orang zuhud, orang bertakwa. Tapi kalau arif, ketika dipuji, terima kasih paman, sudah berbagi paman orang baik paman. Yang dipandang oleh si paman, apa yang terpandang? Yang menggerakkan orang itu memuji siapa? Yang terlihat sama dia punya siapa? Maka lillahi ma fis samawati wal ard, dia memuji dirinya, Allah memuji dirinya. Bolak-balik aja, fiilnya dan fiilnya, malnya dan malnya, hambanya dan hartanya, bolak-balik aja. Bedanya ini tangannya di atas, itu tangannya di bawah. Itu enaknya yang ngasih. Ya. Itu makrifat menerima hadiah. Nah, bakal semangat menerima hadiah nih kayaknya. Tuh, udah kelaparan ya, dompetnya ya. Sabar. Ya. Allah Maha Kaya. Kita ini cuma dapat sedikit saja. Lahumul busyra. Apalagi makna busyra? Di situ ada busyra fil hayati dunya, di masa hidup. Ya. Tadi busyranya apa? Musyahadah. Yang musyahadah namanya wali kutub. Wali apa? Kalau dia mukasyafah belum tentu wali kutub.
mungkin satu saat dipecat. Maka ada wali dipecat, Pak. Makanya ada sahabat masuk jadi sahabat Rasul, khodamnya Rasul, jadi katibnya Rasul, dipecat, murtad dia. Ada sahabat yang murtad, Kasyaf. Suatu kali si sahabat ini dengar Nabi dapat ayat, dia larut juga ke alamnya nubuat itu, alam ilhami, alam wahyu. Di Nabi itu wahyu, di dia namanya ilham. Maka dia dengarlah ayat yang belum dibaca oleh Nabi, tapi udah turun ke Nabi. Nabi lagi asyik dengan lafaz pertama. Lalu dia lanjutkan bacanya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi bilang benar, hakadha unzil. Begitulah dia turun. Nah, ini hati-hati. Orang mukasyafah belum tentu selamat. Orang musyahadah pasti selamat. Mau diuji kayak apa aja, kalau musyahadah pasti selamat. Kalau udah memandang kepada Allah, dipandang oleh Allah, Allah memandangnya selama-lamanya. Karena dia memandang dengan kekodimannya. Kodim itu maha awal, maha tetap, tidak pernah berubah. Tapi kalau mukasyafah, berubah-ubah. Maka Barsiso dipecat dari kewaliannya. Karena walinya wali mukasyafah. Ini yang dipesan-pesankan oleh Abah Guru Zaini dari dulu. Jangan sibuk sama mainan mukasyafah. Jangan sibuk. Bahaya itu, mainan iblis itu. Bahaya, ya. Ya, jangan main-main di alam itu, jangan. Segera naik, upgrade kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau main di alam itu gundah gulana. Udah wirid, kok kasafnya gak kebuka juga. Udah zikir nih, sholawat 4.444 kali. Udah wirid, kok rezeki belum datang-datang juga. Mulai meragukan. Maka orang yang cuma berwirid tidak dimulai dengan warid, mudah syak kepada amalannya. Makanya banyak mantan-mantan muttaqin, banyak. Mantan orang soleh banyak. Tapi mantan wali musyahadah nggak ada. Man nazarallahu ilaihi la yaltafit ila ghairihi abadan. Yang Allah pandang, dia tidak akan memandang selainnya lagi. Ya. Itulah wali-wali, ya. Lahumul busyra. Jadi busyra ini ada yang palsu. Yang palsu yang mana? Mukasyafah hissiyah. Mukasyafah alam hissi, ngelihat jin. Ya. Kalau orang sakti di Kalimantan Selatan siapa? Jadi dia ketemunya bukan sama Datuk Kalampayan, ketemunya sama orang sakti, apa namanya? Panglima burung. Di alam mimpi atau alam itu katanya alam panglima burung. Habib ngerjain aneh ya. Kata dia, datang itu panglima bawa tongkat menyerahkan kepadaku. Datang bawa keris yang mengijazahkan kepadaku. Ini di semua daerah sama, beda nama panglima aja. Ada yang ngelihat Prabu Siliwangi datang, ada yang ngelihat ya? Boleh sama persis. Sama persis. Itu pengalaman di mukasyafah apa namanya? Mukasyafah hissi ya. Hati-hati. Itu bukan mukasyafah auliyaullah. Saya titipkan keris untuk perang akhir zaman. Emang perlu? Emang kita masih butuh begituan? Gak perlu. Gak perlu kita begituan. Pedang dia untuk zaman dia. Kecuali Rasulullah bawa tongkat dalam mimpi. Saya serahkan tongkat kepada engkau. Wah, itu di dalamnya ada senjata tuh. Ya. Hantu belau datang menyerahkan. Apa yang serahin? Kitab Kanuragan. Ilmunya Paman Birin itu. Ilmu felet. Kenapa ilmu sihir itu bisa bikin orang mukasyafah? Karena dia membuka kunci-kunci buhul alam dengan nama Allah. Jadi wali-wali setan ini gurunya iblis, gurunya setan tapi pangkat mayor. Makanya ilmunya pelet. Kalau pangkatnya jenderal, oh gawat. Ya. Satu hembus napas dia bisa putus jantung orang. Gawat tuh. Tuh dukun-dukun begitu ada kan? Ada. Itu kalau kejadian mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kenapa mereka bisa? Karena iblis pun bersumpah dengan nama Allah. Iblis itu Ismul Azam yang dia pakai Al-Aziz dan Rububiyah, Rob, dua aja. Jadi pegangan iblis dua nama itu. Rabbi anzirni, ya Rob, nah itu asma Allah.
Yang kedua, bi'izzatika, izzah, aziznya Allah. Dua itu aja, nanti diturunin ke dukun-dukun. Cuma dua doang makrifat iblis. Terus antum mau ngaji makrifat sama iblis. Cepet sih, cuma cepat juga soaknya. Ya, nggak permanen. Ini yang dipesan-pesan sama beliau dari dulu nih. Jangan terjebak, jangan main di alam-alam beginian. Tapi asik emang. Oh asiknya bener. Ketemu ini, ketemu itu ya. Ngaku jadi Sunan Kalijogo ya kan. Yang paling parahnya ngakunya jadi Sunan Ar-Razi Hasim. Sunan apa tuh? Sunan gak jelas ya. Hati-hati ya, belum tentu benar itu, belum tentu benar. Ya. La tabqa minal mubasyarat illa ar-ru'ya as-salihah. Tidak tersisa daripada busyra tadi mubasyarat kecuali ru'ya salihah. Ru'ya bagi orang-orang ahli fikih, ahli akidah mimpi. Tapi bagi orang ahli ma'rifat bisa mimpi, bisa jaga. Bisa antara jaga dan mimpi. Itu ru'ya dari kata ro'a. Maka Nabi kasih contoh. Misalnya Nabi ngomong gini, bainama ana naimun wal yaqazah, antara aku tidur dan bangun. Ada hadis begitu? Ya. Ka'anni ra'aituni nafsi, seakan-akan aku melihat diriku. Tapi ketika Isra Mi'raj Nabi enggak ada ngomong begitu. Qad urija bi ila sama. Begitu Nabi ngomong, enggak ada ka'annani urija ila sama, enggak ada. Coba lihat semua riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi langsung ngomong, aku benar-benar diangkat ke langit. Aku benar-benar diperjalankan dari Mekah ke Al-Quds. Gak pakai ka'annani. Ini yang disebut wali Nabi itu musyahadah. Bahkan Nabi itu di atas musyahadah. Tapi istilahnya belum muncul hari siang ini. Di atas musyahadah itu ada istilah lagi. Tapi kok saya lupa hari ini. Hah? Di atasnya lagi ada. Musyahadah itu mubayanah masih sama, satu rangkaian. Mukalamah masih di dalamnya. Masih di dalamnya. Ada simbolnya. Fakana qaba qausaini. Jaraknya 2 busur. Coba lihat busur. Busur itu panah busur bedanya apa? Busur kepalanya. Busur kepalanya bengkok nggak? Itu dia. Kira-kira 2 busur. Apa yang lurus? Yang lurus namanya apa? Anak panah. Yang untuk menembaknya itu apa namanya? Jarak hijab Allah Ahad dengan Ahmad Muhammad. Ahad Ahmad, Nabi Muhammad naik hijabnya 2 busur. Pertama busur Ahadiyah, kedua busur Ahmadiyah. Atau adna, lebih dekat lagi. Tidak ada lagi busur Ahmadi, tidak ada lagi busur Ahadi. Yang ada hanya anani, hanya dia, hanya aku, kata Allah. Tuh, jadi keluarkan istilahnya. Ya. Itu adna yang dulu Syekhul Akbar Ibn Arabi mengunci istilah itu. Kata beliau, ini dirahasiakan Allah. Kenapa Allah bilang adna? Lebih dekat berarti tidak ada lagi hijab. Kalau nggak ada lagi hijab, tidak ada Ahmad, tidak ada Muhammad. Yang ada cuma Ahad. Bahkan istilah Ahad pun belum ada. Yang ada hanya ana. Tidak ada juga ana, yang adanya alif. Tidak hanya alif, yang ada hanya titik. Selesai. Shadaqallahul azim. Udah selesai itu pesannya Abah Guru itu. Itu yang ditahan-tahan beliau dari dulu tuh. Belum dapat izin. Di tahun 2000-an bahas itu. Maka beliau baru buka Sir Ahmad, masih ingat? Ya. Huwa Ahmad, ya. Ha mim apa, dal apa. Sama pasukannya Paman Birin dibacain ke saya. Mana nih orangnya? Paman Bandi mana? Kita panggil Paman juga deh sekarang. Thariqat Naqsyabandi. Jadi sebelum dia datang, saya nanya, ya Allah, makomnya Abah Guru Zaini apa? Tiba-tiba datang ke tempat majelis kita, nanya. Yang saya lihat bukan muka dia, muka Abah Guru. Itu ka'annani ra'aituhu, seakan-akan, hanya seakan-akan.
baca, dengerin MP3. Ini nih dulu abah guru baca ini nih, maksudnya apa? Lah, ternyata ngasih tahu. Ar-Razi, ini makom saya, itu maksud beliau. Makom hijab Ahmadi. Harus ada hijab kita dengan Allah. Kalau nggak ada hijab, nggak ada kita, Pak. Nggak ada kita. Jadi hijab itu mesti ada. Maka sedekat-dekat Rasul dengan Allah, hijabnya masih ada 2 busur. Ya, masih ada hijab 2. Jadi antum jangan gaya-gayaan mau nyatu-nyatu sama Allah, mau manunggaling sama Allah. Tunggu dulu. Itu nggak sopan ngaji begitu. Makanya jika ada dulu wali bahas manunggaling, pasti kena sidak sama wali di sana. Langsung diseret ke pengadilan. Di sana juga ada pengadilannya, jangan dikira di sini doang ada pengadilan. Di sana pengadilannya membahasakan makrifat di luar kaedahnya. Secara ilmu makrifat nggak ada masalah, tapi berbenturan dengan syariat kena dia. Inilah kenapa Al-Imam Al-Hallaj dihakimi. Kenapa Syekh Siti Jenar dihakimi? Secara makrifat nggak ada masalah, berbenturan sama syariat, itu aja. Orang nanti salah paham. Iya, kalau di Islam ada Abdullah Hamid Abulum Al-Fatihah. Ya. Insya Allah di akhir zaman diselesaikan oleh Al-Imam Al-Mahdi, selesai. Ya. Kalau ada hamba ngomong, ya Rob, tiadalah aku yang ada hanya engkau, bagi Allah nggak ada masalah. Tapi kan dia ngelewatin Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, mesti ikut Nabi. Mesti pakai pintu Al-Muhammadi, pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setinggi apapun makom seseorang, dia tetap harus bersyariat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintunya pintu itu Al-Muhammadi, nggak boleh nggak. Walaupun yang diomongin Al-Hallaj benar, Abdul Hamid Abulum benar. Kan ada juga kawan itu ya, Syekh Nafis Al-Banjari juga ya. Tapi itu ilmunya hampir sama-sama lah dengan Datuk Kelampayan, masih sama, gurunya masih sama. Itu kitab sampai ke kampung saya tuh, Durun Nafis. Tuh, kitab orang Banjar sampai ke Padang coba ya. Kalian bisa jajah kita ya. Tapi jajahnya dengan makrifat. Orang yang kena jajah makrifatullah jadi wali ya. Di saat itu puncak dari ilmunya tokoh-tokoh ini, Syekh Abdul Somad Palembani, Datuk Kelampayan, Syekh Arsyad, Syekh Nafis Al-Banjari, Syekh Abdul Hamid, sama. Mereka baru membuka, belum boleh membuka lebih. Yang disebut tauhid asma, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Baru sampai membuka pintunya. Belum masuk benar-benar itu. Karena kalau masuk kiamat segera. Berarti sudah ada Imam Mahdi saat itu. Sekarang kapan dibuka? Karena Al-Mahdinya tinggal sedikit lagi. Maka Allah buka-buka aja tuh. Maka wali-wali Allah kasih aja ilmunya. Siapa tahu kita panjang umur. Ya. Karena ilmu-ilmu Dajjal sudah masuk lewat YouTube, udah masuk lewat Instagram, udah masuk lewat Facebook, udah masuk lewat sosial media. Untuk mengantisipasi virus Dajjal ini, maka Allah pun kirim, ya ba'asullahu rajulan minni. Allah utus juga seseorang dari keturunanku. Min waladi Fatimah, dari waladnya Fatimah. Cuma sayangnya Allah sembunyikan. Allah akan islah dia, yuslihuhullahu fi lailah. Allah akan islah dia dalam semalam. Kalau diislah, apa arti islah? Diperbaiki. Berarti casingnya beliau ini hancur ini. Secara syariat gak kelihatan, tapi dia gak ingkar syariat. Kalau orangnya kayak Habib ini, udah pakai serban, udah pakai gamis, ketahuan walinya ya. Kalau beliau kan tugasnya karena punya rubat. Masa pakai levis ngajar kan lucu ya kan? Kayak saya nih tugasnya mau alim, ya udah saya pakai baju mau alim. Di saat taklim, kalau lagi nyangkul nggak mungkin pakai baju begini kan? Ini wali Allah yang megang rahasia-rahasia ini. Allah lagi sembunyi-sembunyikan mereka. Yang saya jelaskan ini cuma setetes dari batuknya mereka. Ini mereka batuk, ini keluarnya ini nih. Gimana antum kalau ketemu mereka? Bisa saker, bisa mabuk.
Abah guru dulu kalau mabuk tanya aja sama murid-muridnya, apa yang terjadi kalau beliau lagi sakar? Dahsyat. Dulu kalau di Jakarta ada Habib, seingat saya namanya Habib Jindan, njitnya Jindan yang sekarang. Ya, ya, njitnya Habib Saleh. Njitnya lagi di atas. Itu kalau lagi datang sakar ma'rifatnya, main bola sama bocah-bocah. Beliau udah kayak Habib ini, main bola sama bocah begini. Kata Harimnya, wali kok sedeng. Tahu wali kok sedeng? Wali kok gila. Kalau lagi awal datang main bola masih penting daripada kawin-kawin. Ada wali kalau lagi datang kawin terus. Serius. Itu Sayyidina Al-Husain begitu. Kalau ma'rifat turun ke dalam kalbunya, beliau harus kawin, harus nikah. Beliau menikah bukan karena syahwatnya. Enggak. Sayyidina Al-Husain enggak butuh. Enggak butuh beliau. Ya, ngeri kan ilmu ini? Ngeri. Nanti ibu marah sama saya. Maaf boy, ya ampun. Ulun tak bermaksud. Ya? Oke. Waktu apa nih? Hah? Baik. Itu yang saya tunggu-tunggu. Ngingetin waktu udah habis. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, hadirin hadirat, muhibbin abah guru, semoga zayyanallahu lana bi al-ma'arifi wal musyahadati wal mukashafati. Semoga Allah melimpahkan kepada kita nur ma'rifatnya, nur musyahadahnya, nur mukasyafahnya. Semoga Allah menerima kita jadi kekasih-kekasih untuk beliau, abah guru sekumpul, dan zuriat-zuriat beliau, khulafa beliau, muhibbin mustami'in beliau, semua orang yang bertorikoh dengan torikoh beliau. Kita kirimkan salam cinta, salam hangat. Al-Fatihah.